Itu adalah Malaysia, ini perkara yang dan serta program acara dalam acara yang terkuat dalam dakwaan hukum terbukti atau tidak dalam penelitian dasar dan permohonan hukum yang dapat oleh saya lanjutkan ya, baik ya, bacakan terdakwa menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan subsidiaritas, yaitu primer diancam pidana pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, subsidiar diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara ini berupa dakwaan subsidiaritas, maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer. Jika dakwaan ringan terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan. Dan sebaliknya, sekiranya dakwaan ringan tidak terbukti, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidiar. Dakwaan primer, unsur-unsurnya setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Unsur yang merugikan keuangan negara, perekonomian negara. Kemudian unsur setiap orang, kami berpendapat tidak terbukti Abu Hari sebagai terdakwa, tidak ada error in persona. Unsur melawan hukum, menimbang bahwa pada tahun 2017 Desa Gadingan mendapatkan bantuan dana desa senilai Rp733.419.000. Menimbang bahwa dalam penerapannya pengelolaan dana desa Gadingan tahun 2017 tidak dikelola secara tertib dan bertanggung jawab oleh terdakwa selaku kepala desa Gadingan, di mana terdakwa tidak dapat menyelesaikan beberapa kegiatan yang berada serta tidak dapat mempertanggungjawabkan dana yang telah ditarik secara tunai dari kas desa Gadingan. Menimbang bahwa terdakwa secara nyata tidak pernah melibatkan anggota PTPKAD maupun anggota tim pengelola kegiatan atau TPK dalam pengerjaan fisik, terdakwa juga mengelola sendiri dana desa yang telah dicairkan secara tunai, sehingga atas hal tersebut anggota yang tergabung dalam PTPKAD maupun TPK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Menimbang bahwa dalam melaksanakan kegiatan teknis di lapangan, terdakwa sendiri yang melakukan pembelanjaan, menetapkan penyedia barang dan jasa, serta menyimpan dokumen ataupun surat-surat yang berhubungan dengan pembelian
yang digunakan untuk pekerjaan fisik. Seharusnya hal tersebut merupakan tugas dari tim TPK atau pengelola kegiatan. Selanjutnya dalam menyusun surat pertanggungjawaban, terdakwa memberikan bukti hukum yang sebelumnya terdakwa simpan sendiri, baik yang berupa nota maupun kwitansi kepada saksi asari guna dilampirkan dalam surat pertanggungjawaban tahap kegiatan tahap 1 tahap 2. Tindakan terdakwa tersebut secara nyata bertentangan dengan pasal 8 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang tata cara pengadaan barang jasa di desa. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa tidak dapat menyelesaikan kegiatan beberapa kegiatan yang alokasi bersumber pada dana desa tahun anggaran 2017 dengan nilai total 434.979.019 rupiah, serta terdakwa tidak dapat menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar peraturan-peraturan sebagai berikut: 1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, 2. Pasal 2 Ayat 5 Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015, 3. Pasal 2 Ayat 6 yang mengatur pengelolaan keuangan desa, 4. Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis berpendapat unsur kedua, yaitu melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh terdakwa. Unsur ketiga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menimbang bahwa selama kurun waktu tahun anggaran 2017 terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan sekaligus penanggung jawab kegiatan fisik dana desa tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang alokasinya bersumber dari dana desa tahun anggaran 2017. Adapun kegiatan yang tidak dapat diselesaikan yaitu 1. Kegiatan pembangunan sarana prasarana rumah sederhana dengan nilai anggaran 100 juta, namun baru dilaksanakan 90 juta, sehingga masih ada sisa dana 10 juta. 2. Kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jalan desa dengan anggaran 240.467.000, namun baru dilaksanakan untuk pembuatan TKP yaitu 4.950.000, sehingga masih ada sisa dana 235.517.000 rupiah dan belum dilaksanakan. Ketiga, kegiatan rehabilitasi pemeliharaan saluran drainase dengan anggaran 26.182.000 rupiah baru dilaksanakan 892.000, sehingga masih ada sisa 25.297.000 rupiah. 4. Kegiatan makanan tambahan di posyandu baru dilaksanakan sebesar 13 juta. Di tahap pertama sudah dilaksanakan, tahap kedua belum dilaksanakan, senilai 13.320.000 rupiah. 5. Kegiatan pembangunan jalan yang dianggarkan dari Silpa dana desa 150.852.019 rupiah belum dilaksanakan dan tidak ada laporan pertanggungjawaban. Menimbang bahwa dengan tidak selesainya atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kegiatan yang bersumber dari dana desa Gadingan tahun anggaran 2017 serta dana Silpa tahun 2016 oleh terdakwa selaku kepala desa Gadingan tahun 2017 telah memperkaya diri sendiri, yaitu terdakwa atau setidak-tidaknya orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 434.479.019 rupiah. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga yang telah terbukti terpenuhi secara hukum dilakukan oleh terdakwa. Unsur keempat yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menimbang bahwa berdasarkan laporan dari hasil audit tentang
tentang penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli Joko Setiono SIMM akibat perbuatan terdakwa telah merugikan negara sebesar Rp434.979.900, di mana majelis sependapat dengan pendapat ahli tersebut. Dengan demikian majelis berpendapat unsur keempat telah terpenuhi dilakukan secara hukum oleh terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa juga didakwa dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang merupakan hukuman tambahan bagi terdakwa dan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil secara maksimum dari kerugian keuangan negara, termasuk adanya pembayaran uang pengganti. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 huruf B, mengatakan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat 3 disebutkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dan lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan sekaligus penanggung jawab kegiatan dana desa tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang alokasinya bersumber dari dana desa tahun anggaran 2017 sebesar Rp434.979.900, di mana uang tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, sehingga terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp434.979.919. Menimbang bahwa dari seluruh uraian di atas, maka seluruh unsur yang ada dalam dakwaan primer penuntut umum yaitu diancam dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 19 Undang-Undang Tipikor telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang ada dalam dakwaan subsidiar dan dakwaan primer penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh terdakwa, maka apabila ada nota pembelaan penasihat hukum yang menyatakan bahwa unsur dakwaan primer penuntut umum tidak terbukti dan terpenuhi, maka ditolak secara hukum. Menimbang bahwa majelis menganggap perlu untuk membahas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa secara mendalam. Menimbang bahwa berdasarkan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menarik uang kembali dari kas desa sebesar 150 juta. Namun dalam persidangan terungkap pula bahwasanya penarikan uang tersebut tidak digunakan oleh terdakwa secara pribadi ataupun memperkaya diri sendiri. Menimbang bahwa kalau terdakwa berniat untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, maka terdakwa seharusnya tidak boleh menarik dengan seenaknya uang yang sudah disetor ke kas desa tersebut, karena satu, penyetoran uang ke kas desa Gadingan dari terdakwa dengan tujuan hanya untuk membayar kerugian keuangan negara sebagai tindak lanjut dari temuan inspektorat tahun 2017 dari pembangunan jalan tahun anggaran 2016 agar nilai kerugian keuangan negara menjadi nol atau paling tidak berkurang nilainya tergantung pada besar mana uang yang telah disetor ke kas desa Gadingan Kabupaten Situbondo dibandingkan dengan besarnya kerugian keuangan negara. 2. Terdakwa tidak berhak sama sekali untuk mengambil kembali uang yang telah disetor ke kas desa Gadingan, di mana pengelolaan uang kegiatan pembangunan desa Gadingan tersebut merupakan tugas dan wewenang penuh dari bendahara tim pengelola kegiatan atau TPK. Di samping itu, uang yang sudah disetor ke kas desa Gadingan harus dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, salah satunya kepada Inspektorat Situbondo, agar Inspektorat mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran ke kas desa Gadingan Kabupaten Situbondo, sehingga hasil audit bisa diubah oleh Inspektorat Situbondo.
Menimbang bahwa uraian di atas, majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tidak membayar uang pengganti karena uang pengganti yang sudah disetor diambil lagi oleh terdakwa, di mana penyetoran uang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas tidak berpengaruh apapun terhadap nilai kerugian keuangan negara. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 2018 telah mengembalikan dengan rincian sebagai berikut: tanggal 15 bulan 8 sebesar 20 juta, tanggal 27 bulan 8 sebesar 25 juta, tanggal 7 bulan 9 tahun 2018 sebesar 75 juta. Di mana pengembalian uang-uang tersebut tidak sepengetahuan inspektorat dan tidak terkonfirmasi oleh pihak inspektorat. Bahkan pihak inspektorat baru mengetahui di persidangan kalau terdakwa telah menyetor uang tersebut ke rekening yang bukan rekening yang dimaksud oleh inspektorat. Sehingga akibatnya, walaupun terdakwa telah menyetor uang pengganti, namun majelis tidak mengakui adanya penyetoran tersebut karena faktualnya memang tidak ada uang masuk ke rekening sebagaimana yang dimaksudkan oleh inspektorat untuk mengurangi kerugian keuangan negara. Hal ini disebabkan terdakwa dengan sembrono dan ceroboh melakukan pembayaran uang pengganti ke rekening sesuai selera terdakwa sendiri yang tidak meminta petunjuk terlebih dahulu kepada inspektorat situ Pondok sebelum melakukan penyetoran. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan dan ditolak secara hukum. Menimbang bahwa berdasarkan nota pembelaan hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada majelis untuk menghukum terdakwa seringan-ringannya. Menimbang bahwa atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis dalam memutus perkara selalu berdasarkan pada fakta persidangan dan bukti-bukti terkait serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa agar putusan yang didapat keadilan bagi terdakwa, bagi penuntut umum, bagi masyarakat, bagi bangsa dan bagi negara. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim tipikor tidak menemukan adanya fakta-fakta keberadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan, baik terdapat di dalam maupun di luar diri terdakwa, yaitu sebagai berikut: 1. Keadaan yang memberatkan: terdakwa selaku kepala desa Gadingan Kabupaten Situbondo tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Situbondo. 2. Terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi. Keadaan yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang dinafkahi. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 11 dikembalikan kepada pemerintah desa Gadingan melalui saksi Zainullah. Menimbang bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berlangsung dia ditahan dalam tahanan rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa penahanan yang dilakukan terhadap diri terdakwa adalah sah berdasarkan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2B KUHP ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas maupun pengenaan terdakwa kepada terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya. Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-Undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili
Satu, menyatakan terdakwa Abu Hadi yang sebagai di atas telah terbukti tersangka dan pasal 40 pidana pembunuhan. Dua, menyatakan terdakwa tersebut di atas telah terbukti tersangka dan memikirkan bersama bentuk tindak korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dokumen. Tiga, ada bentuk pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan tidak jelas tentang ruang hospital kerja, dan apabila dana tersebut tidak dibayar maka dengan jaminan selama 2 bulan. 4, mengumpulkan terdakwa membayar penagih sebesar 434 juta 173.000 rupiah, dan jika terpidana dengan bayar uang penagih pada tanggal 1 bulan sudah dari kita besar dari dalam tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang penagih tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. Bagaimana dalam pelaksanaan dengan tidak tawar tetap tawar tahanan. Ini utama berupa nomor 1/11 organisasi saya ulang bahwa melakukan tawar di bawah telah berusaha ya. Kemudian diputuskan beberapa operasional di Surabaya ada dalam pasal politik kami Jogista SIH yang menggunakan satu dari usaha untuk SIH yang nomor 2 sebagai stok pada hari Rabu tanggal 9 untuk oleh Suparno SIH mencapai pada hari Surabaya menjadi organisasi umum organisasi bodoh dan terdakwa dengan kebenaran dan hukum. Demikian ya, saudara, ini sudah punya hak untuk